dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di salah satu tempat, yaitu di kawasan Lempake, yang itu adalah pusat kegiatan jalur hijau Sungai Karamumus. Ini adalah pusat kegiatan sekolah sungai, yang mana sini aktivis lingkungan untuk melakukan kegiatan-kegiatannya bersama masyarakat, pelajar dan mahasiswa di wilayah Kalimantan Timur. Mari kita ikuti perjalanan kita hari ini di sekolah sungai dan menyusuri Sungai Karamumus. Ya teman-teman, sahabat Akai semua, sesuai dengan janji kami secara mendadak saja datang ke lokasi ini di gazebo ini, yaitu aktivitas masyarakat atau kelompok civil society, kelompok swadaya masyarakat untuk gerakan memungut sehelai sampah di Sungai Karamumus, atau ini sering dimanfaatkan mereka sebagai menampung tamu dan kegiatan-kegiatan mereka untuk menata Sungai Karamumus di sini. Dan kita tahu bahwa advokasi yang sudah mereka lakukan ada sekitar 61 tanaman yang sudah ditanam oleh rekan-rekan atau sahabat sekolah sungai semua. Dan hari ini kita mencoba memotret bagaimana sebenarnya masyarakat di wilayah Samarinda yang dimotori oleh Pak Misman, sahabat Misman dan kawan-kawan, agar sungai kita itu tetap terjaga dan tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan di sekitar Sungai Karamumus itu tetap tumbuh seperti biasanya untuk menjaga alam dan lingkungan kita di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di ibu kota Samarinda. Mari kita ikuti perjalanan kami selanjutnya di kawasan Sungai Karamumus bersama kawan-kawan di sahabat atau di sekolah sungai di tempat ini. Ya, lestari alamku, lestari hutanku, lestari desaku. Kita sudah bersama dengan Pak Misman, Bung Misman, yang selama ini bagaimana berjuang, berjibaku untuk supaya kawasan sungai di wilayah Samarinda ini hijau, bersih, dan bisa habitatnya itu dikonsumsi oleh masyarakat di sana. Pak Misman, bagaimana Pak perjuangan Bapak untuk melawan bagaimana keganasan manusia yang supaya sungai kita ini tidak bisa bersahabat lagi dengan kita? Apa yang harus Bapak lakukan, Pak? Jadi gini, ada dua perilaku kita terhadap sungai. Pertama, sungai itu dijadikan atau Sungai Karamumus khususnya itu dijadikan tempat pembuangan limbah dan sampah, itu satu. Yang kedua, kita merusak ekosistemnya. Nah, saya sering berbicara bagaimana mengendalikan banjir di kota Samarinda, bukan mengutik-utik sungai, tetapi ruang sungai. Saya akan GMSS, kebetulan saya tergabung dengan GMSS, saya akan berbicara tentang ruang sungai. Itu kan sungai tadi ya di sana ya. Nah, ini ruang sungai. Nah, ini rawa dan lembah sampai bukit sana, silakan diambil. Nah, ini ruang sungai sampai bukit sana. Nah, ruang sungai ini ketika air melimpah di sungai, dia akan lari ke kiri kanan sungai. Nah, ketika itu dikanggul di tembok, maka air tidak bisa lari ke kiri kanan, akan tenggelamkan bagian hilir kota Samarinda. Semakin dibendung di sini, semakin tenggelam di sana. Nah, jadi kita harus jadi begini. Oh, ada yang menjawab, oh, jadi kan ini kemajuan zaman, Pak Misman. Kita harus membangun. Jadi kita harus tinggal di mana? Jangan coba-coba kita memaksa air atau ruang sungai atau air memaksa untuk beradaptasi dengan kita. Tetapi justru kita yang harus menyesuaikan diri dengan air. Contohnya Jakarta. Karena dia tidak mau menyesuaikan diri dengan air, vegetasi, bukit, lembah dan rawanya dihabisi, dia direndam air. Air itu gampang ya, enggak usah dikasih jalan, dia ngasih jalan buat jalan sendiri. Jadi jangan coba-coba mengakal-ngakali air untuk membuat jalan. Nah, jadi ruang ini kalau memang terpaksa kita membangun hunian di sini, ruang airnya jangan dihabiskan. Misalnya ada orang cara dengan rumah panggung, ada cara dengan surjan. Surjan itu tidak boleh ngambil material dari lain, tapi ditumpuk kiri kanan, di sini bangun, jadi sini air. Nah, saya kira itu. Nah, itu yang kita perjuangkan selama ini. Hari ini kita akan melihat bagaimana Pak Misman yang selama ini membersihkan atau menjaga Sungai Karamumus ini. Mari kita ikuti. Sahabat Akai, memang Akai.
dari Sungai Karangmumus di kawasan ibu kota Kalimantan Timur, Samarinda, bersama dengan Bung Misman yang saat ini menjaga dan betul-betul melestarikan hutan atau sungai di kawasan ini cukup lama ya. Pak Misman, apa saja yang sudah dilakukan dengan kita melihat dulu beberapa tahun yang lalu saya datang ke sini. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ini tidak ada tanaman-tanaman seperti ini. Tidak ada satupun. Tidak satupun. Nah ini bagaimana ceritanya Oke, bisa? jadi konsepnya gini, untuk merawat sungai, sungai itu harus bersih dan sehat. Nah, sungai itu bisa bersih kalau kita tidak membuang sehelai, setitik, sebutir limbah dan sampah ke sungai. Ya. Itu nggak boleh, karena sungai itu sumber kehidupan. Lalu sungai itu harus sehat. Sungai itu bisa sehat kalau ada tumbuhan di tepinya, itu di tepinya ya, namanya tumbuhan amfibi. Nah, itu tumbuhan di airnya, itu namanya tumbuhan akuatik, yaitu itu piapu. Ini kebetulan kumpai ya. Lalu tumbuhan di tepinya ini ada bamban, ada apa namanya kademba, ada bungur, ada rengas ya. Nah, itu tumbuhan amfibi. Lalu nanti tumbuhan di daratnya itu yang disebut tumbuhan kering ya. Yang kita tanami, bisa tanami buah. Nah, konsep itu kita kerjakan. Jadi kita punya kegiatan yang namanya memungut selai sampah di Sungai Karangmumus dengan tujuan tidak menghabiskan sampah di Sungai Karangmumus, tapi menghabiskan kebiasaan yang nyaris menjadi budaya, tidak terpuji terhadap air sebagai sumber kehidupan manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Lalu kita mungut itu supaya bersih. Lalu sungai itu supaya sehat, maka kita jaga dan kita rawat tumbuhan di airnya yang namanya tumbuhan akuatik, lalu tumbuhan di tepinya yang namanya tumbuhan amfibi, lalu tumbuhan di apanya di atasnya namanya tumbuhan kering. Nah, karena waktu itu tumbuhannya itu rusak hancur, maka kita namanya pengayaan. Nah, kita ayakan selama 3 tahun, menjadilah seperti ini. Dan ini dulu tidak ada sama sekali ya. Ini sampai sudah ada yang 8 meter, dulu nggak ada sama sekali. 3 tahun yang lalu satu pun tidak ada riparian Sungai Karangmumus ini. Sama dengan yang di hilir mungkin ya. Nah, sekarang inilah jadinya begitu. Nah, kalau untuk di dalam sungai, apakah ikan-ikan juga sudah bagaimana nih kondisinya saat ini? Oke, ikan sudah mulai berdatangan karena memang dia punya rumah ikan itu enceng gondok, piapu, kumpai dan rerumputan. Nah, disitulah tempatnya dia bermain, bertelur dan beranak pinak. Kalau itu dihabisi, dia tidak punya tempat. Nah, jadi kalau mau melihara ikan di alam atau di sungai tidak perlu melepaskan bibit ikan, tetapi cukup memelihara habitatnya. Kalau di air, rawatlah tumbuhan akuatiknya yang di airnya, enceng gondok, piapu, rawatlah. Kecuali dia mau menutup sungai, itu baru kita kendalikan. Baru rawatlah yang di tepinya dan di daratnya, ikan akan datang sendiri. Ya, dulu ikan apa saja Pak Misman? Bisa kalau ikan dulu hampir 50 jenis. 50 jenis ya. Sekarang didominasi dengan ikan cecak, artinya ikan sapu-sapu. Yang artinya itu air memang sudah nggak layak untuk digunakan karena hanya ikan sapu-sapu yang hidup. Dulu ada puyuh, ada senggiringan, ada pepuyuh, ada lempok, ada pipih, ada gurami dan macam-macam ikan dan ukurannya besar-besar. Mudah-mudahan setelah ada tumbuhan dan habitat-habitat lainnya, ikan-ikan itu kembali datang. Oh, ikan sebagian sudah kembali. Kita bisa ada fotonya, saya itu sudah kembali. Cuman sayangnya kebiasaan begitu air dangkal, air mulai nggak ada, hobi menyetrum dan meracun ikan masih ada. Masih ada. Masyarakat di sekitar sini ya. Itu juga menjadi PR kita supaya kesadaran masyarakat juga. Ya, itu pendidikan yang luar biasa, pendidikan ekologi namanya. Jadi pendidikan ekologi itu menekankan manusia tidak boleh serakah menghabiskan alam hanya untuk hidupnya, tapi membagi alam itu untuk makhluk Tuhan lainnya. Nah, Bung Misman, satu terakhir. Ini tadi malam kan hujan. Ya. Nah, ini kondisi air seperti ini bisa diceritakan? Oh ya, bisa. Ini kan masih normal ini ya. Tadi malam hujan ini, kalau ini sampai naik ke atas. Jadi kalau ini di tembok, justru ini akan konsentrasi di ujung akan tenggelam. Karena ini masih ada rumputan, ada pohon kita, maka dia diserap di kiri kanan. Di sana agak selamat dan air ini diperlambat oleh tumbuhan yang kita akuatik, amfibi dan ini. Tetapi jika ini semen diganti kiri kanan, maka langsung tenggelam bagian hilir karena dia tidak ada yang menyerap dan yang menyimpan. Nah, bahayanya pula kalau di semen tidak ada tabungan air, ketika kemarau tidak ada tetesan air dari kiri kanan. Sementara kalau ini karena kita ada tumbuhan, maka kepiting masih bisa membuat lubang dan tempakul masih bisa hidup, itu membuat lubang-lubang kecil, mata-mata air kecil yang ribuan di kiri kanan Sungai Karangmumus. Ketika kemarau bisa netes. Baik. Ya, sahabat Akai, memang Akai itulah tadi sejujurnya disampaikan oleh Bung Misman, aktivis lingkungan yang beberapa tahun ini melakukan pelestarian hutan. Sekali lagi, lestari hutanku, lestari alamku, dan lestari sungaiku. Salam Akai. Memang Akai. Memang Akai. MSS itu mempunyai pangkalan pungut ada 4 ya. Pangkalan pungut Abdul Muthalib, pangkalan pungut Gunung Lingai, pangkalan pungut Betapus dan sekolah sungai ini. Nah, di sini kita menanam pohon, kita membibitkan sendiri karena pohon-pohon yang kita tanam jarang dijual bibitnya. Ini bibit-bibit pohonnya ya.
Nah, tapi kita campur dengan pohon produktif. Ada buah, ada kecapi, ada durian, ada petai, ada jengkol. Nah, di samping yang endemik tadi, yang memang khusus riparian sungai, ya kan. Nah, inilah bibit-bibitnya ini. Nah, ini. Jadi ini. Nah, ini ada, kita juga nanam asam, ada. Nah, ini kemiri yang sudah kita tanam tinggi segini nih. Ini sudah berbunga ini. Ini keminting ya, kemiri ini. Nah, ini. Nah, begitu ya. Jadi di sekolah sungai itu begitu. Dia tidak hanya sekedar ngerti bagaimana morfologi, terus hidrologi dan ekologi sungai, tapi dia juga harus bisa praktek bagaimana pengayaan riparian Sungai Karangmumus. Nah, maka kita membibitkan, kita tanam, kita membibitkan. Inilah sekolah sungai. Nah, seperti ini pondok sekolah sungai ini. Ini bebas siapa saja datang sini, dan ini alami, dan kita juga menyiapkan makanan untuk tamu kita yang berupa burung, kelelawar dan banyak tupai ya. Asal nggak ada gangguan kita siapkan. Nanti ini tamu kita datang, kalau kita tidak ada dia datang ini. Dia makan, ini ada yang dimakan burung, ada dimakan tupai, ini habis ya. Nah, begitu di sekolah sungai itu memang kita hidup bersama dengan makhluk Tuhan lainnya. Jadi sekolah sungai itu memang diciptakan bukan untuk hidup hanya untuk manusia, tapi makhluk Tuhan lainnya. Sudah banyak burung di sekitar sini yang sebelumnya nggak ada sama sekali. Jadi begitu. Nah, ini pohon-pohon yang sudah mulai kita deteksi. Ada kurang lebih 61, sebenarnya sekitar 80-an, kita nggak tahu nama-namanya. Nah, ikannya juga sudah kita mulai inventarisir, juga burung dan satwa liarnya juga sudah kita mulai inventarisir. Nah, ini yang kita cetak baru yang tumbuhan dan pohon. Ada kurang lebih 61, sebenarnya sekitar 85 jenis ya. Nah, begitulah di sekolah sungai terus. Dan di sini memang 24 jam istilahnya kerja kita karena menjaga alam. Nah, alam itu kalau nggak dijaga, dia juga tidak akan menjaga kita. Kalau alam kita rusak, kita juga akan dirusak oleh alam. Ketika alam balas dendam, jangan dikatakan itu adalah ujian dari Tuhan atau lain. Itu karena perbuatan kita merusak alam, jadi dia akan merusak kita. Ya, sahabat Akai memang Akai. Itulah tadi sahabat Akai, perjalanan kami di kawasan sekolah Sungai Karangmumus, dan kita bersama dengan aktivis lingkungan yang saat ini bekerja untuk lingkungan di Samarinda, Kalimantan Timur. Sahabat Akai memang Akai.